Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Hidayati, CGP Angkatan 10. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Koneksi kali ini adalah lakukanlah refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran Anda hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Dengan memahami tujuan pembelajaran, menanggapi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengundang murid, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan profil belajar murid melalui lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid diantaranya adalah mengamati perilaku murid, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas untuk aktivitas, dan berbicara dengan guru murid sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten berkaitan dengan metode atau cara guru untuk memberikan materi kepada siswa. 2. Diferensiasi proses berkaitan dengan pemahaman proses belajar peserta didik secara berkelompok atau mandiri. Misalnya, di dalam setiap kelompok main, guru mengamati proses belajar murid berdasarkan materi atau ide melalui aktivitas belajar. 3. Diferensiasi produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik. Misalnya, berupa gambar, hasil karya, finger painting, ronjaian, dan lain-lain. Kaitan antar materi. Modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak harus sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak untuk memenuhi kebutuhan murid. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.1 untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, salah satu strateginya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 1.4 dan modul 2.1, budaya positif sangat diperlukan sekali pada pembelajaran berdiferensiasi. Adanya keyakinan kelas dalam kelompok main agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.